Polisi menggali motif tersangka yang membunuh karyawan minimarket di kawasan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Tersangka mengaku sakit hati karena sering diejek dengan perkataan yang mengarah pada tindak asusila dan dati disampaikan sembari bercanda, tapi ucapan korban menyulut emosi. Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pegawai minimarket kepada rekan kerjanya. Penghilangan nyawa tersebut dipicu dari bercandaan korban yang bernama Sandi kepada pelaku yang bernama Zega. Di mana kakak, Sandi sering sekali melemparkan bercandaan yang tidak senonoh dan tidak enak didengar kepada Zega. Hal tersebut membuat Zega sakit hati dan nekat menghilangkan nyawa Sandi. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Zega kepada Sandi. Jadi kakak, sepakat Zega atau yang akrab disapa Zega adalah seorang pria yang berusia 26 tahun yang bekerja sebagai seorang karyawan minimarket di Jalan Pencenongan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Zega sendiri dikenal sebagai anak yang baik dan pendiam. Selama bekerja, ia menjadi seorang karyawan yang sangat rajin dan ramah, dan mungkin karena Zega terlalu ramah, jadi Zega ini sering menjadi objek bercandaan di tempat kerjanya. Salah satu orang yang sering bercandain Zega adalah Sandi Yogatama, berusia 21 tahun, yang juga merupakan seorang karyawan di minimarket tempat Zega bekerja. Sandi sendiri adalah seorang pria dengan kepribadian yang menyenangkan dan suka bercanda. Tapi kakak, kadang bercandaannya Sandi ini terlalu over atau di luar batas sehingga membuat orang yang sedang bercanda dengannya merasa kurang nyaman, termasuk Zega. Sandi sering sekali melempar candaan di tempat kerja kepada Zega, yang mana dalam candaan tersebut agak berlebihan dan ada beberapa candaan yang mengandung unsur pelecehan yang membuat Zega tidak nyaman dan sakit hati. Pernah kakak, di suatu momen saat sedang bekerja, tiba-tiba Sandi dengan nada bercanda mengatakan kepada Zega untuk menghisap anunya. Mendengar hal tersebut, Zega merasa tidak nyaman, tapi Zega tidak membalas kakak, mungkin karena kaget dengan bercandaan Sandi yang sudah tidak masuk akal. Jadi Zega kayak ya udah diam aja gitu. Nah, semakin hari bercandaannya Sandi semakin parah, yang mana hal tersebut membuat Zega merasa tidak nyaman dan aman berada di tempat kerja. Karena sudah merasa tidak nyaman dan aman di tempat kerja, akhirnya Zega memberanikan diri untuk melaporkan kelakuan Sandi kepada pihak manajemen minimarket. Mendapatkan laporan seperti itu, pihak minimarket akhirnya memberikan pemindahan tugas kepada Zega, yang mana kakak, Zega dipindah tugaskan ke cabang minimarket yang ada di Pik, Jakarta Utara, dan Zega dapat pindah untuk bekerja di sana pada tanggal 1 September 2024. Mendapatkan informasi tersebut, Zega sangat senang kakak, karena dia akan pindah dan tidak akan bertemu dengan Sandi yang selama ini mengganggunya. Singkat cerita, sehari sebelum pindah tempat kerja, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2024, Zega berpamitan kepada rekan-rekannya termasuk Sandi. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 September 2024, Zega pun pindah bekerja ke sebuah minimarket di kawasan Pik, Jakarta Utara. Di tempat kerja tersebut, Zega sangat senang karena orang-orang di tempat kerjanya sangat ramah dan menerima dirinya dengan baik. Zega pun dapat bekerja dengan tenang dan damai. Di saat sedang bekerja, ia tiba-tiba teringat akan barangnya yang masih tertinggal di tempat kerjanya yang lama. Karena barang tersebut sangat penting untuk dirinya, mau tidak mau ia harus datang ke tempat kerjanya yang lama untuk mengambil barang tersebut, yang mana kakak, kalau ia datang ke tempat kerja lamanya, maka Zega mau tidak mau akan bertemu dengan Sandi. Singkat cerita, Zega yang baru selesai bekerja dan telah menutup tokonya memberanikan diri untuk datang ke tempat kerjanya yang lama, yang mana saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari tanggal 9 September 2024.
2024. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya Zega sampai di tempat kerjanya yang lama pada pukul 2 dini hari. Sesampainya di sana, Zega langsung masuk ke dalam minimarket. Saat masuk, suasana minimarket sangat sepi sekali, kakak. Zega tidak melihat siapapun di sana. Dengan suasana sepi seperti itu, Zega langsung menuju ke bagian staff yang ada di bagian belakang minimarket dan mengambil barangnya. Setelah mengambil barangnya dan berniat untuk pulang, Zega yang posisinya sedang berjalan ke arah luar minimarket tidak sengaja berpapasan dengan Sandy yang akan masuk untuk menaruh barang di gudang. Mereka berdua sama-sama kaget, kakak. Sandy yang sudah lama tidak bertemu dengan Zega langsung melempar candaan yang mengandung unsur pelecehan kepada Zega dengan nada yang sedikit keras dan cabul, yang mana saat itu Sandy mengatakan, "Wih Zega, mau duit nggak? Kalau mau duit, sini isap dulu punya saya." Itu kata Sandy, kakak. Zega yang mendengar hal tersebut emosi dan sakit hati. Bercandaan Sandy benar-benar membuatnya tidak nyaman dan marah. Zega yang sakit hati langsung menuju ke arah parkiran untuk menaruh barangnya. Setelah menaruh barangnya di motor, Zega masuk lagi ke dalam minimarket dan membalikan arah CCTV yang ada di gudang ke arah tembok. Dan betul, kakak, di gudang ada siapa? Ada Sandy. Setelah membalikan arah CCTV, Zega langsung mengambil sebuah pisau yang sering digunakan untuk memotong buah di minimarket dan berjalan ke arah gudang. Saat sampai di gudang, Zega melihat Sandy sedang memindah-mindahkan barang dan tidak tunggu lama, kakak. Zega langsung menikam Sandy dengan menggunakan pisau yang sudah ia bawa. Zega menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke tubuh Sandy sampai Sandy kehilangan nyawanya di tempat. Ketika sedang melakukan aksinya, kakak, Zega dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata partner kerja Sandy pada malam itu. Kita sebut saja dia Mawar ya, kakak, karena sudah banyak sumber yang saya baca tidak menyebutkan nama dari saksi ini. Jadi kita ganti saja namanya menjadi Mawar. Nah, Mawar dibuat kaget dengan pemandangan yang ia lihat sesampainya dia di gudang. Yang mana, kakak? Mawar melihat Sandy sudah kehilangan nyawanya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di gudang tersebut, Mawar juga melihat Zega yang sedang berdiri di depan Sandy dengan memegang sebuah pisau yang penuh dengan darah. Zega yang kaget aksinya diketahui oleh Mawar langsung mengejar Mawar tapi tidak berhasil, kakak. Karena Mawar yang panik dengan kencang berlari ke arah luar dan langsung menutup rolling door minimarket dengan tujuan agar Zega terkunci di dalam gudang. Tidak sampai di situ, kakak. Mawar yang ketakutan terus berlari ke arah luar minimarket sambil berteriak minta tolong. Warga setempat yang mendengar hal tersebut langsung datang berkumpul di depan minimarket. Warga yang sudah sangat ramai terkumpul di depan minimarket dibuat bingung dan bertanya-tanya kenapa Mawar berteriak histeris. Mawar pun menjelaskan kepada warga dengan nada yang terbata-bata bahwa ia baru saja melihat seseorang melakukan penghilangan nyawa kepada Sandy, rekan kerjanya, dan pelaku dari penghilangan nyawa tersebut masih ada di dalam gudang minimarket. Warga yang mendengar kesaksian Mawar langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan ada beberapa warga yang membantu menenangkan Mawar sambil berjaga di depan pintu minimarket agar pelaku yang masih terjebak di dalam minimarket tidak bisa kabur. Singkat cerita, pihak kepolisian pun tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan Zega. Zega terlihat pasrah dan tidak melawan ketika diamankan oleh pihak kepolisian. Zega pun langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi. Sementara itu, jenazah Sandy langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sandy, pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa Sandy telah kehilangan nyawanya akibat dari tusukan yang dilakukan oleh Zega di beberapa bagian tubuhnya, antara lain di bagian jantung, di bagian kaki, dan di bagian punggung.
jasad Sandi yang telah selesai diperiksa oleh pihak kepolisian dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga yang mengetahui kalau Sandi telah kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengenaskan langsung histeris dan tidak terima. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk menghukum Zega seberat-beratnya. Zega pun ditahan dan dimintai keterangan. Pihak kepolisian dalam press conference mengungkapkan motif Zega yang tega melakukan penghilangan nyawa kepada Sandi, yang mana motifnya adalah karena Zega sakit hati, sering direndahkan harga dirinya dan sering dilecehkan oleh Sandi. Zega dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sampai video ini dibuat kakak, Zega masih menjalani proses hukumnya dan masih mendekam di penjara. Oke kakak, itu tadi pembahasan tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Zega kepada Sandi karena sebuah pelecehan yang dibalut dalam sebuah candaan. Dari kasus ini kita dapat belajar untuk lebih berhati-hati dalam bercanda karena kita tidak tahu bagaimana hati manusia. Iya kan kakak? Nah, bagaimana menurut kalian kakak tentang kasus ini? Kalau kakak tahu detail kasus atau update dari kasus ini yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di kolom komentar, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak juga bisa komen untuk request pembahasan apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kakak. See you!